Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Video part 2 Meiji Keo, perjalanan beliau dalam mencapai kebangkitan spiritual dan pencerahan. Kompilasi berasal dari bahasa Thai dan ditulis oleh Bhikkhu Dik Silaratano. Alih bahasa ke Indonesia oleh Kalya Siri. Tidak ada info mengenai tahun dan siapa pencetaknya. Bagian pertama, berkah. Mutiara Biduri Bulan. Telah dilahirkan ke dunia, kita melekat pada pentingnya hari-hari, bulan-bulan, dan tahun-tahun sewaktu mereka lewat. Kita percaya akan pentingnya hidup kita dan hidup orang lain. Karena alasan ini, pikiran kita terus-menerus peduli dengan sakit dan penderitaan. Mutiara Biduri Bulan. Awal abad ke-9, migrasi orang atau suku Thai dari Cina Selatan berkembang mantap dan tenang, ibarat air bah yang mengalir di musim hujan, yang merembes ke dalam hutan lebat dan menyelimuti dataran subur. Mengubah warna dengan warna-warni indah di angkasa dan terbentuk dengan kontur tanah. Terangkai bersama secara geografis. Kelompok etnik Thai yang berasal dari budaya hampir sama menyebar di atas gunung dan ke bawah desa dari selatan China ke dalam Siam kuno. Di antara banyak subkelompok Thai, terdapat orang Phu Thai, yang merupakan petani dan pemburu berdikari yang galak. Berasal dari prefektur bangsa China suku Jiaoshe di tepi Sungai Merah. Mereka terdesak oleh suksesi politik yang memanas, sehingga mendorong mereka maju sedikit demi sedikit ke selatan melalui kerajaan tetangga Lao. Secara berangsur, terdesak semakin jauh setiap generasi sampai akhirnya mencapai tepian Sungai Mekong. Mereka menetap di pedalaman dan tetap tinggal di sana selama berabad-abad. Kemudian, migrasi ke arah tanah yang lebih subur di seberang sungai dan menyebar sepanjang teritori barat. Selama berabad-abad berjuang dan mengalami kesukaran, melalui kekeringan, banjir, bencana alam, dan tragedi komunal, orang Phu Thai yang banyak akal akhirnya bersatu, membentuk entitas politik yang kohesif dipimpin oleh tuan tanah setempat secara turun-temurun dari klan prajurit dan pengelola yang berkuasa. Kerajaan Mukdahan dinamakan atas batu mutiara Biduri Bulan atau Mukda yang ditemukan oleh Phu Thai di sekitar sungai setempat, menjadi pusat regional bagi cara hidup tradisional mereka. Ban Huai Sai adalah komunitas kecil pertanian Phu Thai distrik Kham Chae, Provinsi Mukdahan, Siam Lama. Terletak di sepanjang tepian Sungai Mekong dataran banjir, di mana jajaran selatan dari Gunung Phu Phan menjulang membentuk pemandangan melingkar. Desa-desa bertengger dengan rapi, meregang di tanah tinggi licin antara Huai Bang Sai dan Sungai Huai Bang E. Merupakan perkampungan yang terdiri dari rumah-rumah kayu yang dibuat dengan bahan masih asli. Dibangun di atas jangkungan dan ditutupi bayangan pepohonan yang menggantung. Seolah tinggal di ruangan yang diukir oleh hutan lebat di zaman purba. Para penduduk adalah orang desa yang kasar. Tingkah lakunya tidak sopan dan menjalani hidup sederhana. Terus terang tanpa akal bulus. Bertahan dengan mencari nafkah, dengan bertani dan berburu binatang buas. Mereka mengolah dan menanam padi. Setiap keluarga bertani tanah yang subur di pinggiran desa yang telah dibersihkan dari pepohonan.
Di baliknya terletak daerah hutan yang lebat, dipadati oleh harimau-harimau dan gajah-gajah. Hutan ini diyakini menyimpan bahaya tersembunyi dan tempat yang menakutkan, memaksa para pemukim bergerombol bersatu dalam desa demi keamanan dan persahabatan. Terletak di atas teritori luas yang subur dan berkembang sepanjang Sungai Mekong, Mukdahan menjadi kerajaan terpisah dan kemudian berevolusi menjadi kepemimpinan semi-otonomi, berkat alegasi atau pengakuan dari dinasti Chakri Siam, Thailand. Legenda menyatakan bahwa desa Ban Huai Sai pernah menjadi tempat bermukim ketiga putri raja, yakni Putri Keo, Putri Klum, dan Putri Kah, yang melalui garis ibunya diabadikan dalam tanda cetakan huruf Putai. Berkat kekuatan pribadi mereka menanamkan generasi keturunan yang cerdas, intelek, berkemauan keras, dan wawasan pandang yang adil. Bangga akan warisan dan semangat mandiri, suku Putai disatukan oleh ikatan tradisi, kebiasaan, dan bahasa. Ikatan ini diwariskan bagaikan kepercayaan suci dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pada akhir abad ke-19 Siam, hakim setempat desa Ban Huai Sai adalah Tason Siang Lum. Kekuasaan atau otoritas Tason berasal dari Zhao Myung, penguasa provinsi yang menunjuknya. Tanggung jawabnya adalah menengahi perbedaan pendapat atau perselisihan penduduk setempat, meredakan amarah penduduk setempat, dan secara halus melibatkan sesama rekan Putai akan rasa keadilan untuk memelihara keramahan, kedamaian, dan harmoni. Hakim Tason adalah lelaki adil yang dengan kebijaksanaan sederhana melayani rakyatnya dengan baik. Dengan menjaga kedamaian masyarakat, ia melaksanakan tugasnya dengan mempertahankan tradisi identitas Putai. Istrinya, Don, adalah wanita lembut dan ramah yang juga menyandang gelar hakim, tetapi tanpa tugas kemasyarakatan. Sebaliknya, ia membesarkan kelima anaknya. 3 yang pertama adalah lelaki, diikuti dengan cepat oleh kedua anak perempuan. Yang termuda lahir pada subuh pagi hari tanggal 8 November 1901. Ibunya memberi nama Tapai, yang berarti mencolok mata. Semenjak kecil, Tapai memiliki aura misteri tentang dirinya, seolah ia mengetahui lebih banyak daripada yang bisa ia ekspresikan. Ketika sudah cukup umur untuk bercakap, ia terkekeh kesenangan dan membisiki ibunya tentang petualangannya di malam hari, di mana ia ditemani oleh cahaya bundar berkilauan ke tempat menakjubkan. Tempat yang hanya bisa ia deskripsikan dengan gerak, bukan dengan kalimat. Bertahun-tahun kemudian, setelah menjadi biarawati Buddhis, beliau mengingat kembali bagaimana ia tumbuh dewasa, berteman dengan teman main dari angkasa, dewa-dewa dari belahan surga berbentuk cahaya berkilau, dan hanya ia yang bisa melihatnya. Mereka telah menjadi teman spiritual selama kehidupan lampau yang tak terhitung, dan mereka khawatir ruhnya akan mengalah pada daya tarik perwujudan fisik. Untuk melindungi ruhnya dari berlabuh di planet bumi, dewa-dewa seringkali mengajak Tapai untuk memisahkan diri dari tubuh fisik dan berwisata bersama mereka ke alam spiritual, tempat di mana para dewa bersemayam. Ayah dan ibu Tapai, keduanya adalah umat Buddha saleh yang menunjukkan kecenderungan tercerahkan. Sebagai contoh, mereka menjaga jarak atau menjauhi praktek menyembah arwah yang umum dalam budaya Putai. Keluarga itu tinggal tepat di belakang wihara desa. Rumah mereka terletak di sepanjang pagar bambu yang dekat dengan halaman wihara. Begitu dekat,
sehingga tampak bayangan pohon mangga di perimeter wihara, dan setiap musim panas menjatuhkan buah mangga matang ke pekarangan keluarga Tapai. Di lingkungan ini, Tapai tumbuh terbiasa dengan suara lembut, merdu, doa pagi dan malam hari, dan mengenal ritme sehari-hari kehidupan wihara. Sudah semenjak anak-anak, ia belajar untuk memfokuskan pikirannya dengan memusatkan pikiran pada irama bisikan halus suara biku sampai bergema ke dalam sanubarinya. Ia bergairah dengan kemeriahan hari raya yang dibubuhkan pada tahun kalender Buddhis. Ketika seluruh penduduk desa berkumpul merayakan pekan raya di wihara di belakang rumahnya. Tapai mengamati bagaimana ayahnya memperlakukan para biku dengan amat hormat. Bukanlah semacam hormat yang kaku, terkendali seperti yang diperlihatkan ayahnya terhadap pejabat tingkat tinggi. Sebaliknya, merupakan hormat terbuka, alami, penuh kehangatan dan bakti. Setiap pagi, setelah Tapai dan ibunya memasukkan persembahan mereka, yaitu ketan dan kari yang dibungkus dengan daun pisang, ke dalam patta atau mangkuk berkah biku, ayahnya mengikuti biku sampai ke pinggiran desa. Tason selalu menjaga jarak dengan hormat sewaktu para biku menerima persembahan sehari-hari dan membantu mereka membawa makanan yang dimuat dalam patta kembali ke wihara. Pada keempat hari Uposatha setiap bulan, pada awal atau bulan baru dan bulan penuh, dan 2 hari dari bulan tengah, Tason dengan seksama menjaga sila sambil menikmati kemewahan yang dihabiskan sehari penuh di wihara, mengobrol dan mengerjakan pekerjaan untuk para biku. Sebagai anak kecil, energi kehidupan Tapai bergerak bebas antara dunia fisik dan dunia spiritual. Kemudian, tiba-tiba ketika berusia 5 tahun, kedua dunianya runtuh. Tanpa pernah berpikir atau diperingati, sebelum kemungkinan melintas ke dalam pikirannya atau masuk dalam imajinasinya, ibunya jatuh sakit dan meninggal. Dalam syok dan kebingungan, semua yang ia yakini tumbang dan jatuh berderai. Pada upacara kematian yang sederhana, Tapai memandang sambil melamun. Dicekam erat oleh ketakutan melihat tubuh dingin dan kaku ibunya yang dibungkus oleh kain putih, berbaring di atas bongkahan kayu bakar kasar beserta ranting-rantingnya. Ketika api menyembur ke atas dan merobek kain dan kulit sehingga memperlihatkan daging mentah yang melepuh dan urat daging yang terbelit, ia memutar kepalanya dengan pedih. Bahkan ketika akhirnya api padam dan semua yang tersisa menjadi abu dan tulang menjadi arang, ia masih tidak tahan melihatnya. Dengan kematian ibunya, Tapai belajar pada usia dini bahwa perubahan dan kehilangan adalah bagian dari kehidupan. Bahwa hidup tidak bisa dipisahkan dari sakit dan mati. Berangsur-angsur, dengan bantuan keluarganya, terutama kedua kakak lelakinya, Pon dan Piin, ia mulai pulih. Anak-anak lelaki mencintai adik perempuannya. Ia dengan mata besarnya dan kemauan kuat. Meskipun kedua kakaknya juga sakit karena kehilangan ibunya, mereka seringkali menghibur Tapai dan meringankan suasana hatinya. Akhirnya, biarpun begitu, hubungan baru, lebih dekat, lebih pribadi dengan ayahnya terjalin, sehingga meringankan hatinya dan membersihkan beban kesedihannya. Setelah kematian istrinya, Tason mulai mengajak Tapai ke wihara pada hari bulan Uposatha Buddhis. Ia duduk bersama ayahnya
selama berjam-jam, melihat, mendengar, melamun. Tetapi yang terutama adalah menyembuhkan. Ia menjadi suka sekali akan suasana wihara, sehingga bila ada waktu luang, ia suka mengendap-endap ke lapangan wihara, duduk di bawah pohon mangga, dan tidak melakukan apa-apa, tetapi hanya menikmati ketenangannya. Tapai suka merayakan hari Waisak, Waisaka Puja. Perayaan bulan Mei menghormati kelahiran, pencerahan, dan parinibbana Sang Buddha. Pada bulan Mei di desa Ban Huai Sai adalah bulan terindah dalam setahun. Pada saat dimulainya musim hujan tahunan, bunga-bunga menghambur mulai bermekaran. Ledakan kecil berwarna-warni di mana-mana, dan bunga-bunga memenuhi persembahan pada perayaan. Bunga-bunga dikumpulkan dalam jumlah besar dan diletakkan dengan manis di sekitar tempat pemujaan Sang Buddha yang bersinar dengan altar banyak tingkat. Di malam hari, lilin dinyalakan pada prosesi biku-biku dan umat awam akan mengitari jalan sekitar aula pentahbisan. Setelah biku-biku memimpin seluruh kumpulan manusia dengan pembacaan doa versi kuno atau bahasa Pali, memuji Sang Buddha dan ajaran beliau, doa amat membangkitkan inspirasi dan mengharukan, seolah mengangkat para peserta dari alam biasa sehari-hari ke alam yang lebih tinggi, ke alam yang lebih luhur. Dengan semakin mendalamnya hubungan batin antara ayah dan anak, Tapai mulai ragu pada mulanya memberitahu ayahnya tentang dunia lainnya. Dunia batin penuh misteri dan kejutan. Tason mendengarkan dengan sabar, bingung pada kisah dewa-dewi yang nakal dan petualangan dunia mimpi. Terbangnya fantasi sejauh yang bisa ia toleransi, tetapi ia berhati-hati untuk mempercayainya. Kemudian, pada usia 7 tahun, Tapai mulai mengingat kehidupan masa lampaunya dengan gamblang, baik sebagai manusia atau bukan manusia. Tanpa pikir panjang dan tak sabar, ia menjabarkan kepada ayahnya kehidupan lampau yang ia ingat. Dengan spontan, sebagai bayangan, kehidupan sebagai seekor ayam, seorang dokter, seorang putri, seorang rakyat jelata. Ayah Tapai tidak pernah merasa senang dengan kemampuan cenayang dan ketaksetujuannya mulai semakin tampak jelas. Suasana hatinya berubah secara dramatis. Corak kulitnya menghitam dan nada baru, nada mengancam, merasuki suaranya. Ia memperingati, pada mulanya halus, kemudian semakin keras. Jangan menyebut penglihatan ini kepada siapapun. Bila tidak, akan berisiko dicap gila atau bahkan lebih buruk lagi. Ia khawatir stigma seperti itu akan melekat dan tak dapat ditarik lagi, sebab ia tumbuh dewasa di masyarakat pedusunan kecil itu. Secara bertahap, Tapai menyesuaikan diri pada situasi keluarga barunya dengan memikul tanggung jawab tradisional pekerjaan wanita. Bersama kakak perempuannya, Tapai berbagi beban mengurus rumah, menjadi lebih kuat dan lebih memiliki kemauan dibanding kakaknya. Tapai selalu menyelesaikan berbagai tugas kecil yang tak terhitung jumlahnya dengan sempurna, mencontoh sang ibu yang mempertunjukkannya dengan anggun semasa hidup beliau. Seseorang harus bangun pagi untuk menghidupkan api dan menanak nasi setiap hari. Seseorang diperlukan untuk memasak, mencuci belanga, dan menyimpan mangkuk dan piring. Masih ada yang harus disapu, diseka, dan dicuci. Kapas dipintal, kain dianyam, dan baju yang harus ditambal.
Sapu dibuat dari kerajinan tangan, dan demikian juga dengan berbagai keranjang yang dianyam dari bambu untuk beras ketan, sedang yang terbuat dari rotan untuk mengumpulkan jamur liar dan dedaunan hijau dari hutan. Melatih tubuhnya dengan tabah untuk menyesuaikan diri pada tugas-tugas barunya, Tapai menjadi mahir dalam semua dan berbagai tugas ini pada usia yang amat muda. Setiap tugas, setiap kerajinan tangan membutuhkan kecakapan khusus dan berjam-jam latihan yang menjemukan untuk menjadi ahli. Ketika ia tidak sedang berlatih menjalankan tugas ini di rumah, ia bekerja di ladang beras atau hutan di dekatnya yang membutuhkan kecakapan lain. Ibunya terbiasa membawanya berdharma wisata ke bukit sekitar untuk memetik jamur dan dedaunan atau memancing di kolam. Kini ia pergi bersama bibi dan sepupunya, belajar membedakan jamur yang bisa dimakan dan yang beracun, jamu yang manis dan pahit, baik menanam, panen, atau hanya sekedar kumpul-kumpul, makanan selalu merupakan masalah sehari-hari. Nasi lengket dan variasinya adalah khas Phuthai, mantap dan tak tergoyahkan, mempengaruhi suasana kehidupan mereka. Untuk mengantisipasi hujan tahunan, petani menyemai tunas benih dalam kapling-kapling kecil tanah, sementara kerbau mereka membajak ladang. Ketika hujan akhirnya tiba dan memenuhi tanah dan bumi dengan hujan yang cukup, ladang diinjak-injak sapi ke dalam lumpur kasar, menciptakan tanah berlumpur yang subur untuk menanam tunas padi. Kemudian, sekelompok perempuan membungkukkan pinggang dan berjalan ke belakang, mengambil segenggam benih muda, mendorong dan memasukkan ke dalam tandan kecil lumpur tebal, menanam beberapa untai sekaligus sambil menjaga agar tetap berada dalam jajaran lurus. Menanam padi adalah pekerjaan yang melelahkan, tetapi menciptakan jalinan yang erat antar penduduk desa. Setelah Ibu Tapai meninggal, semua wanita keluarga besarnya bekerja bersama sewaktu musim menanam untuk mengolah tanah ayahnya. Sewaktu ia masih terlalu muda untuk melakukan pekerjaan kasar, Tapai seringkali berdiri di tambak atau pematang di bawah langit kelabu dan menonton para wanita mengaduk-ngaduk tanah yang halus dan basah. Tak sabar menanti hari di mana ia bisa menempatkan diri bersama mereka. Setelah beberapa tahun dan selang masa berkabung, ayah Tapai menikah lagi. Pengantin barunya adalah seorang janda muda yang suaminya meninggal karena epidemi yang secara berkala mengganggu ketertiban desa, menambah lapisan kesulitan pada kehidupan yang sudah susah. Tapai menyukai ibu tirinya, mereka segera saling menyukai, dan Tapai memperoleh teman baru, yakni anak si wanita. Seolah awal baru, dan Tapai merasa senang lagi. Ia menghadapi setiap situasi dengan senyum, dan kehidupan keras pedesaan seolah menguap dengan sikap dan kehadirannya yang cerah dan ceria. Tetapi ketika bayi adik tirinya meninggal tak lama setelah dilahirkan, Tapai merasakan sakit akibat kehilangan dan meratap sekali lagi. Ia mengalami lagi kepahitan akibat ketidakkekalan. Pengetahuan itu tampaknya merupakan takdir bahwa ia ditakdirkan untuk mempelajari dunia terus-menerus berubah dan hilang. Ia melihat dunia sekitarnya tercecer, hanya untuk memperbaharui diri setiap hari dan setiap musim. Perubahan adalah tetap dan merupakan fakta kehidupan, sehingga perpisahan hanyalah menjadi bagian dari kehidupan umum. Penduduk desa Phuthai hidup keras.
Pekerjaan wanita tak ada habisnya. Memasak, mencuci, menjahit, memintal, dan menabur dan memanen padi dari tahun ke tahun. Membantu Tapai akrab dengan ibu tirinya. Mereka mengembangkan hubungan kerja yang dekat, berbagi pekerjaan berat dan masa senang bersama-sama dengan humor yang baik. Tapai menerima bantuan dari orang lain juga. Tanpa sekolah setempat, Tapai tidak bisa mendapatkan pendidikan formal. Ia menemukan bahwa selain rumahnya, ladang beras dan hutan liar adalah sekolah. Di tempat ini, ia menerima instruksi yang hanya bisa dipandang sebagai abadi dan penting dalam hidupnya. Pelajaran dalam cinta, penarikan diri, perubahan dan kesabaran. Pelajaran dalam kekecewaan dan kebulatan tekad, dan pelajaran dalam penderitaan dan ketenangan. Dengan bersekolah, pendidikan masa kecilnya berkembang tahun demi tahun. Kenali dirimu, terimalah kesalahanmu, dan berusaha mengatasinya. Jangan sembunyikan apapun dari dirimu. Di atas semuanya, jangan bohong pada dirimu. Engkau bisa bohong ke seluruh dunia jika engkau mau. Tapi jangan pernah bohong pada dirimu sendiri. Semangat prajurit tak gentar. Dari waktu ke waktu selama musim kering dan panas, biku pengelana Dutangga melewati Ban Hwai Sai, mencari tempat terpencil untuk berkemah dan meditasi dalam sunyi. Gunung-gunung dan hutan-hutan sekeliling desa adalah area luas yang masih liar, tanpa bisa diragukan lagi tidak ramah. Binatang-binatang liar meraung bebas, dan roh-roh jahat diyakini meraih supremasinya. Tanah lapangan masih sebuah hutan, dan ketakutan membuatnya tetap terpencil dan terasing. Membuatnya menjadi tempat ideal bagi biku meditasi pengelana untuk tinggal dan mempraktekkan cara hidup asketik dalam sunyi. Tidak melekat, cermat, dan bertekad untuk melepaskan keduniawian, biku Dutangga berjalan kaki melalui hutan belantara, seringkali sendirian, sepanjang jalan sepi. Mereka mencari lokasi terpencil agar tubuh dan pikirannya tenang dan senyap. Pegunungan, gua, tebing yang menonjol adalah tempat yang cocok untuk berjuang mencapai akhir dari semua penderitaan. Hidup dalam lingkungan terbuka sama sekali. Biku Dutangga terus-menerus menempatkan diri pada kemurahan dan perubahan hawa, cuaca, angin, hujan, hidup harmonis dengan lingkungan alam sekitar. Kehidupan sehari-hari seorang biku Dutangga dihiasi dengan beragam jenis kekayaan alam, batu-batu, dan pohon-pohon, sungai dan parit, harimau, ular, gajah, dan beruang. Untuk mata pencaharian, biku bergantung pada mengumpulkan makanan pindapata di rumah-rumah kecil penduduk yang tersebar di tepi hutan. Orang Phuthai merasakan adanya ikatan persamaan dengan asketik pengembara dan semangat mereka yang tak kenal takut. Karena itu, biku-biku dengan mudah mendapat dukungan bagi kehidupan mereka dalam masyarakat Phuthai. Terutama ayah Tapai amat suka kepada biku Utan, putra sejati Sang Buddha, demikian ia menyebut mereka, dengan senyum menghargai. Bersemangat melihat mereka. Ia menyambut kedatangan mereka dengan antusias seperti anak kecil. Pada tahun 1914, kedatangan Ajahn Sao Kantasilo, guru meditasi Dutangga yang terkenal, mengubah pandangan spiritual kehidupan desa Ban Hwai Sai
untuk selamanya. Setelah datang dari jauh, beliau dan sejumlah kecil murid-muridnya mengembara ke daerah itu hanya dengan berjalan kaki. Mereka telah berjalan kaki selama berbulan-bulan. Pertama-tama melewati sungai Mekong dari Laos ke provinsi Nakhon Phanom, Thailand. Kemudian melakukan perjalanan melewati bukit di timur Sakon Nakhon dan turun melalui hutan belantara Puphan untuk mencapai Mukdahan. Meskipun beliau sudah berusia 55 tahun, Ajahn Chao berjalan sepanjang hari dalam panasnya hujan tropis, menyeberangi pegunungan yang paling sulit dengan langkah mantap tanpa kesulitan. Ketika beliau dan kelompoknya mencapai sekitar desa Ban Huai Sai, musim hujan baru mulai turun. Awan menyembur dan hujan rintik-rintik dingin diikuti dengan sinar matahari terik, sementara panas yang lembab merangkul tanah. Ajahn Chao tahu bahwa perubahan cuaca mengisyaratkan beliau agar mencari tempat yang sesuai untuk menghabiskan masa wasa. Periode meditasi intensif selama 3 bulan dalam setiap tahunnya. Mengikuti instruksi Sang Buddha, para biku menghentikan perjalanan selama musim hujan dan tinggal di satu lokasi di bawah lindungan atap. Ajahn Chao yang pertama kali tampak dalam kelembapan fajar yang berkabut ketika beliau memasuki desa yang masih tidur, memimpin sekelompok barisan figur berjubah berwarna kuning coklat. Berjalan telanjang kaki dan dengan mangkuk patah yang diselempangkan melintang dari salah satu bahu, para biku tampil siap menerima kemurahan hati yang diberikan penduduk. Nasi, asinan ikan, pisang, senyum dan bungkukan hormat. Tergerak oleh ketenangan para biku, penampilan yang anggun, para pria, wanita, dan anak-anak desa berbaur mengambil makanan untuk diberikan kepada biku-biku Dhamma. Semua saling bersahutan dari depan ke belakang satu sama lain dalam kegembiraan. Pada saat Ajahn Chao dan para biku jalan melewati rumah tapai, seluruh keluarganya berdiri sepanjang jalanan kotor di depan rumahnya, menanti untuk memasukkan potongan makanan ke dalam mangkuk para biku, dan berharap mengumpulkan kebajikan istimewa dari tindakan mereka. Ingin sekali mengetahui identitas pendatang baru, ayah tapai bersama beberapa kawannya mengikuti para biku kembali ke kamp sementara mereka di dekat kaki bukit. Meskipun Ajahn Chao amat dihormati sebagai guru tertinggi di seluruh daerah, Tason dan kawan-kawan belum pernah bertemu muka. Keheranan berubah menjadi kegembiraan dan kehebohan ketika mendengar nama beliau disebut. Ayah tapai bertekad agar Ajahn Chao bisa tinggal di daerah itu, meski hanya untuk masa wasa atau musim hujan. Mengenal dengan baik daerah pegunungan setempat, sungai dengan aliran air deras dan berliku, gua yang bergantung dan tanah berbatu, savana terbuka dan hutan lebat, Tason bertindak sebagai pemandu bagi Yang Mulia Guru, menawarkan bermacam tempat mengasingkan diri untuk musim hujan yang akan datang. Ia merasa lega, kemudian amat gembira ketika Ajahn Chao memilih untuk mengasingkan diri di Gua Bangklang, terletak di daerah hutan dengan bebatuan besar rata dari tanah yang tersebar di depannya. Jaraknya sekitar 1 jam jalan kaki dari desa. Jauh sebelum mengenal agama Buddha, orang Phuthai menjalankan tradisi kuno berupa ritual menyembah arwah atau roh. Mereka patuh dan melaksanakan pengorbanan demi kebajikan pada arwah leluhur dan kepada arwah pelindung hutan. Menyembah leluhur sudah amat mendarah daging dalam karakter mereka,
sehingga kuil arwah menjadi ciri sentral dari kehidupan keluarga. Keluarga-keluarga menyajikan kewajiban sehari-hari menenteramkan arwah yang sudah lama mati agar bersabar menahan diri. Tindakan yang dipercaya bisa melindungi keluarga, rumah, bahkan dusun dari kejadian yang tidak menyenangkan, termasuk akibat yang tidak menyenangkan bila melupakan tugas suci. Jika semua hal berjalan baik, berarti arwah bahagia dengan usaha keluarga. Meninggalkan upacara ritual membuat arwah tidak senang, menyebabkan segala hal berjalan salah. Hari baik dipilih untuk setiap usaha atau ikhtiar, dan persiapan persembahan dibuat untuk memenangkan bantuan dari dewa setempat. Dewa-dewi bumi dan langit tidak diabaikan. Akibat keakraban berhubungan dengan beras dan air, Phuthai mewarisi peribahasa kuno. Sewaktu makan, jangan melupakan ruh lumbung padi. Dan jangan pernah melupakan roh atau dewa air yang memberi kita ikan. Sehingga meski tiap pusat desa memiliki wihara Buddhis atau wat, menyembah arwah masih mendominasi kehidupan sebagian besar desa. Bertahun-tahun Ajahn Chau berkelana ke pelosok desa, mencerahkan penduduk setempat tentang kebajikan tingkah laku bermoral dan menjelaskan sebab akibat dari tindakan dan keyakinan mereka. Ajahn Chau tidak menyangkal keberadaan arwah dan dewa. Mereka bersemayam di mana-mana, di tiap benda, hutan, pohon, gunung, gua, sungai, ladang, bumi dan langit. Dan beliau toleran pada kepercayaan akan keberadaan non-fisik atau kasat mata. Yang beliau tentang adalah keyakinan bahwa entitas tersebut merupakan penyebab atau penghasut pendorong penderitaan dan sakit pada manusia. Dan keyakinan bahwa menyogok dengan persembahan korban bisa melindungi diri dari kemalangan dan kesialan atau nasib buruk. Desa setempat dan setan adalah bagian tak terpisahkan dari penduduk desa Phuthai, sebagaimana matahari, hujan, dan embun pagi hari. Tak bisa dicegah seperti lahir, hidup, dan mati. Mengenai hal ini, Ajahn Chau tidak menyangkal. Tetapi beliau mengajarkan mereka bahwa makhluk kasat mata juga mengalami akibat dari tindakannya sendiri. Masing-masing adalah produk dari kamanya sendiri, seperti juga para penduduk desa. Menyembah makhluk-makhluk ini akibatnya mengkaitkan mereka dengan kekuatan yang tidak mereka miliki. Inti dari pesan Ajahn Chau adalah tanggung jawab pribadi. Kenikmatan atau sakit, kebahagiaan atau menderita, memiliki harta atau kekurangan, semua adalah akibat dari perbuatan kama masa lampau masing-masing individu dikombinasi dengan tingkah laku bermoral saat ini. Menyiapkan perkemahan untuk mengasingkan diri bagi Ajahn Chau membutuhkan konstruksi tempat bernaung untuk melindungi dari musim hujan. Sebuah gubuk berkamar tunggal untuk tiap biku dan sala, pusat untuk makan dan pembacaan winaya kebikuan. Jalan setapak untuk meditasi perlu diratakan dan kakus perlu digali. Dengan kegembiraan dalam hati dan lambungan pada langkahnya, Ayah Tapai dengan cepat menawarkan bantuan pelayanan, memotong dan menggergaji pohon untuk tiang kokoh, memilah dan menekan bambu untuk lantai dan dinding, mengumpulkan dan mengikat rumput panjang untuk atap jerami. Jalan setapak dibersihkan, ditingkatkan dan disapu. Toilet di luar yang terbuka digali dan dikelilingi dengan jerami. Tak lama kemudian, Tason dan kawan-kawannya menyelesaikan kerja.
Sebuah wihara hutan kecil dan teratur telah dibangun dari hutan belantara. Transformasi spiritual terjadi secara berangsur-angsur di desa Phuthai. Mula-mula satu keluarga, kemudian yang lain, menerima loncatan keyakinan. Keyakinan akan kekuatan perlindungan Sang Buddha dan keyakinan pada moral kebajikan dalam diri mereka sendiri. Banyak yang membakar kuil arwah dan barang-barang persembahan mereka menjadi abu. Beberapa skeptis dengan ajaran Sang Buddha dan ragu, siapa yang tahu bagaimana reaksi dewa setempat? Mungkinkah mereka tak akan balas dendam? Pada dasarnya, sifat Ajahn Chao adalah hemat bicara. Beliau menggunakan kalimat singkat untuk mengatasi ketakutan umum dan menanamkan keyakinan dan kebajikan pada warga desa. Dalam ceramahnya yang langsung dan mudah dimengerti, beliau mengajarkan mereka pelajaran yang sederhana. Untuk menanamkan keyakinan, beliau mendorong umat untuk mengganti kebiasaan mempersembahkan korban dengan berlatih berlindung kepada Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Untuk menanamkan kebajikan, beliau mendorong mereka untuk mengamati Pancasila, yakni menahan diri dari pembunuhan makhluk hidup, mencuri, berbohong, berzina, dan minum bahan yang memabukkan. Penduduk belajar bahwa dengan menjaga pikiran dan tindakan dengan latihan sederhana dan ampuh, bisa mencegah kelakuan yang membahayakan diri mereka dan orang lain. Mereka memiliki alat untuk melindungi diri mereka. Sedangkan untuk membantu mereka mengatasi dan melenyapkan rasa takut, Ajahn Chao mengajarkan kekuatan perlindungan dari meditasi. Pertama-tama, beliau memandu mereka menghaturkan hormat kepada Sang Buddha dengan membaca doa memuji kebajikan Sang Buddha secara serentak. Begitu batin mereka tenang dan jernih, beliau melanjutkan dengan menenangkan keraguan dan kekhawatiran mereka. Beliau bicara dengan sederhana dan singkat. Jangan takut, selama kalian meditasi, fokus pada Buddha, 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 maka arwah tidak akan pernah mengganggumu. Semua orang jatuh sakit pada saat tertentu dalam kehidupan. Tetapi tidak masuk akal bila berpikir bahwa sakit disebabkan oleh setan dan arwah. Tubuh kita terus-menerus rusak dan memperbaharui diri. Tubuh manusia dan penyakit saling berdampingan. Tidak ada gunanya mohon bantuan sanak yang sudah meninggal. Jauh lebih baik berlatih meditasi dan melimpahkan jasa dari tindakan bajik kalian kepada arwah mereka. Maka kalian berdua akan meraih manfaat. Sebagaimana adat kebiasaan penduduk, terutama umat Buddha yang beriman, ikut ambil bagian dalam aktivitas keagamaan setiap hari uposatha. Mereka pergi ke wihara berdana makanan, membantu tugas, mendengarkan ajaran Dhamma, praktek meditasi, atau kombinasi dari aktivitas-aktivitas ini. Tapai kini berusia 13 tahun. Seringkali menemani orang tuanya berjalan kaki pagi ke wihara hutan di Gua Ban Klang. Sebagai seorang anak perempuan, ia tidak diperkenankan bergaul dengan biku. Sehingga ketika Ajahn Chao ceramah kepada umat awam, Tapai duduk jauh di belakang sala, sejarak sependengaran suara beliau yang lembut dan halus. Duduk di belakang para wanita dan memandang melalui bahu ibu tirinya, Tapai hanyut dalam suasana dan ajaran. Ia, seperti para penduduk desa lainnya, mewarisi kepercayaan budaya setempat tentunya. Pandangan dunianya diwarnai oleh latar belakang historis yang sama. Meskipun ia mengetahui keberadaan makhluk semenjak kecil, Tapai bukanlah orang yang percaya tahyul. Ia memilih menggunakan akal sehat mencari hubungan sebab akibat. Sehingga ketika keluarganya menyimpan kuil kecil untuk menghormati arwah, secara naluriah
Tapai cenderung merangkul Sang Buddha dan kebenaran ajarannya. Maka dari itu, semenjak usia dini, Tapai merasakan pengaruh abadi Ajahn Chao. Ia tanggap terhadap tingkah laku sederhana, bersahaja, temperamen tenang, dan penampilan anggun dan mulia beliau. Beliau menginspirasi ketaatan dalam dirinya dan meninggalkan kesan yang tak terhapuskan dengan karakter, kata-kata, tiap kehadiran beliau. Meskipun ia tak berusaha memusatkan pikiran dalam meditasi seperti yang beliau perintahkan, Tapai merasakan dalam batinnya bahwa Ajahn Chao telah mencapai kedamaian sempurna. Segera, Tapai merasakan kekuatan halus dari kepribadian Ajahn Chao menarik dirinya ke arah baru. Ia pertama kali merasakan tarikan ini pada satu momen peristiwa yang tak terlupakan. Ia mendengar Ajahn Chao memuji para wanita atas kedermawanan mereka menyokong para biku. Persembahan makanan dan kebutuhan lain setiap hari bukan hanya bermanfaat bagi biku, tetapi mereka juga mendapat berkah di masa yang akan datang. Beliau kemudian menambahkan, secara singkat dan empati, bahwa kebajikan yang berasal dari kedermawanan tidak berarti bila dibandingkan dengan kebajikan yang diperoleh dengan mengasingkan diri seperti yang dipraktekkan oleh biarawati berbaju putih atau Meichi dengan meditasi di hutan. Pernyataan ini menggugah inti dalam diri Tapai. Meichi, kata Ajahn Chao, merupakan lapangan berbuat bajik yang subur bagi semua makhluk. Dengan ucapan yang tajam, Ajahn Chao telah menanamkan benih kecil dalam batin perempuan muda yang suatu hari akan tumbuh menjadi pohon bodhi yang megah sekali. Baiklah, saya akhiri video part kedua ini. Pada video part 3 masih akan dibacakan pada bagian 1 berkah, yaitu di subbab berkah seumur hidup. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang